Metode-metode pembelajaran membaca pemahaman dalam pembibitan pendidikan karakter. Nama Muhammad Hafiz, NPM 20212121543, kelas R2D, kelompok 11, mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Pak Nur Irwansyah, MPD. Yang pertama, pengertian pendekatan. Para ahli memandang pendekatan atau approach dalam proses pembelajaran bahasa sebagai seperangkat asumsi yang paling berkaitan yang bersangkutan dengan hakikat bahasa, hakikat mengajar, dan hakikat belajar bahasa. Pendekatan bisa diartikan sebagai cara pandang filosofi terhadap sebuah objek tertentu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. Berdasarkan pengertian ini, pendapatan itu bersifat aksiomatis, artinya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yang fungsi utamanya adalah mendeskripsikan hakikat apa yang diajarkan. Pengertian pendekatan menurut Brown 2016 menyatakan bahwa approach theoretical will inform position and belief about nature of language, the nature of language learning, and applicability of both the pedagogical setting. Lebih lanjut, Richard dan Rogers pada tahun 1986 mengemukakan bahwa approach refers to theories about the nature of language and language learning, the service as the source of practice and principle in language teaching. Kedua pengertian itu menyarankan bahwa pendekatan pada dasarnya adalah landasan teoretikal dan asumsi tentang bahasa dan pembelajaran bahasa dan penerapan keduanya dalam setting pendidikan. Dengan demikian, pendekatan dalam pembelajaran adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan guru ketika akan melaksanakan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan ialah asumsi alami berkenaan dengan teori bahasa dan teori belajar. Sejalan dengan beberapa definisi, konsep dan pandangan terhadap pendekatan berdasarkan beberapa ahli tersebut, dapat ditarik sebuah ciri khas tentang pendekatan pembelajaran. Ciri khas pendekatan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan bersifat aksiomatis. Kedua, lahir dari sejumlah asumsi. Ketiga, pendekatan akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran. Sesuai dengan uraian di atas, jelaslah bahwa dalam suatu proses pembelajaran, pendekatan itu sangat penting. Pendekatan berfungsi sebagai pedoman umum dan langsung bagi metode pembelajaran yang akan digunakan. Lebih lanjut, pendekatan akan menurunkan berbagai metode pembelajaran dan teknik pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Pengertian metode. Metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Kalau pendekatan bersifat aksiomatik, metode bersifat prosedural. Di dalam suatu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. Pringgawidagda tahun 2002-57-58 mengemukakan bahwa metode adalah tingkat yang menerapkan teori-teori pada tingkat pendekatan. Dalam tingkat ini dilakukan keterampilan khusus yang akan dibelajarkan, materi yang harus disajikan, dan sistematika urutannya. Metode mengacu pada pengertian langkah-langkah secara prosedural dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Bahasa yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran. Metode ini konsisten dengan pendekatan yang dipilih. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dikemukakan bahwa metode adalah rencana keseluruhan proses pembelajaran dari penentuan tujuan pembelajaran, peran guru, peran siswa, materi, sampai tahap evaluasi pembelajaran. Metode bukanlah cara menyampaikan pembelajaran sebab metode bersifat lebih kompleks dari sekedar cara penyampaian materi. Dengan demikian, para ahli menyatakan bahwa metode adalah cara mendefinisikan dengan hampir sehingga definisi bahwa metode adalah cara adalah sangat keliru sebab metode adalah prosedur pembelajaran. Ciri utama metode pembelajaran adalah adanya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara prosedural
Berdasarkan ciri ini, ceramah, penugasan, diskusi, dan beberapa cara penyampaian materi lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai metode, tetapi dikategorikan teknik pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ceramah, penugasan, diskusi, dan beberapa cara penyampaian materi lainnya tidak memiliki prosedur tahapan yang jelas. Ini hanya cara guru menyampaikan materi secara implementasional langsung di dalam kelas. Guna lebih memahami karakteristik metode, berikut dikemukakan ciri khas metode berdasarkan pandangan Brown 2001 dan Richards dan Rogers 2001. Yang pertama, metode bersifat prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah menyeluruh tentang proses pembelajaran. Kedua, metode diturunkan dari pendekatan tertentu. Ketiga, tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau menyampaikan materi. Keempat, ditujuk untuk mencapai tujuan pembelajaran secara luas. Kelima, dalam satu kali proses pembelajaran hanya terdapat satu metode. Keenam, implementasi metode di dalam kelas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pembelajaran. Menurut Brown 2001, 16 mengemukakan bahwa teachings also commonly refers to by other terms is any of wide variety of exercise activities or tasks use the language classroom for realizing lesson objective. Selanjutnya, Richards dan Rogers pada tahun 1986, halaman 15, a technique implementation that which actually take place in a classroom. It is particular trick, stratagem, or contents use the accomplish immediate objective techniques must be consistent with a method and therefore in harmony with an approach as well. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik adalah berbagai cara yang secara langsung diterapkan guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Cara ini mencakup aktivitas kelas, tugas, dan pengujian dalam kelas yang dilakukan guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. Definisi teknik di atas sejalan dengan Pringgawidagda 2002 di halaman 58 yang mengemukakan bahwa teknik mengacu pada pengertian implementasi kegiatan belajar mengajar. Teknik bersifat implementasional, individual, dan situasional. Teknik mengacu pada cara guru melaksanakan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan menggunakan bermacam-macam teknik pembelajaran agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Masih dalam pengertian teknik, bertemali dengan beberapa pengertian teknik di atas, Brown 2001 dan Richards dan Rogers 2001 mengemukakan karakteristik teknik pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, atau A, bersifat implementasional, yakni cara langsung yang dipakai guru dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Kedua, hanya ditunjukkan pada satu tahapan pembelajaran, yakni pada tahap inti pembelajaran. Ketiga, jenis teknik yang digunakan guru di dalam kelas dapat langsung diamati, misalnya guru sedang ceramah, teknik ceramah, anak-anak sedang mengerjakan tugas, teknik penugasan, siswa sedang berdiskusi, teknik diskusi. Dalam satu kali proses pembelajaran dapat digunakan beragam teknik pembelajaran atau multiteknik. Teknik pembelajaran digunakan mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tertentu. Masih pada pengertian teknik, pertanyaannya sekarang, benarkah bahwa dalam satu metode pembelajaran terdapat banyak teknik? Disimaklah ada seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran membaca dengan menggunakan metode KWL, yakni metode yang mengharuskan siswa mengemukakan pengetahuan awalnya, menuliskan hal yang ingin diketahuinya, dan menjawab keinginannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru akan menugaskan siswa masuk ke dalam teknik penugasan untuk mengemukakan hal yang sudah diketahui siswa tentang isi bacaan yang akan dibacanya. Tujuan mereka adalah mampu membangkitkan skemata yang dimilikinya. Satu tujuan khusus, yaitu membangkitkan skemata yang dimiliki. Kemudian, setelah menuliskan hal yang sudah mereka ketahui, siswa diharuskan berdiskusi. Masuk ke dalam teknik diskusi untuk
merumuskan hal-hal yang ingin mereka ketahui dari wacana. Tujuannya aktivitas ini adalah tergalinya rasa ingin tahu siswa. Setelah selesai menulis, siswa menjawab pertanyaan melalui aktivitas cara membaca wacana. Jawaban tersebut selanjutnya disusun menjadi ringkasan bacaan untuk disampaikan secara terbuka di depan kelas dan siswa lainnya. Mengomentari hasil kerja temannya. Masuk ke dalam teknik curah pendapat. Jika siswa masih terlihat kebingungan tentang isi bacaan dan masih belum mampu menceritakan isi bacaan secara tepat, guru dapat membantu siswa dengan cara menyampaikan cara-cara menceritakan isi bacaan, termasuk masuk ke dalam teknik ceramah. Berdasarkan contoh di atas, jelaslah bahwa satu kali proses pembelajaran dilakukan dengan hanya menerapkan satu metode, yakni metode KWL. Dalam praktik, metode KWL ini diimplementasikan dengan menggunakan beberapa teknik, yakni penugasan, curah pendapat, diskusi, dan ceramah. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahwa pernyataan yang benar adalah bahwa dalam satu kali proses pembelajaran, guru tidak harus menggunakan multimetode, tetapi harus menggunakan satu metode dengan diimplementasikan melalui penerapan multiteknik. Masuk ke dalam pengertian model pembelajaran. Model dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu mencerminkan dan menjelaskan pola pikir dan pola tindak atas sesuatu hal. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa belajar. Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, Yuleniwati 2004 halaman 56 menyatakan bahwa model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman desain pembelajaran dan membuat para pengembang pembelajaran memahami masalah, merinci masalah ke dalam unit-unit yang mudah diatasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Masih dalam pengertian metode pembelajaran, konsep model pembelajaran di atas sering tuturkan dengan konsep desain pembelajaran. Padahal Gaines dan Bridge menyatakan bahwa a major distinction needs to be made between a model of teaching and a instructional system. Perbedaan tersebut dikemukakan oleh Mulyana 2003 pada halaman 242 yang menjelaskan bahwa perbedaan yang mendasar antara model mengajar dan desain instruksional ialah pada tujuannya. Sebuah desain instruksional bertujuan menyajikan produk pemaknaan untuk kepentingan meningkatkan semua tipe hasil belajar yang dituntut oleh kurikulum atau mata kuliah tertentu. Sebuah model mengajar bertujuan menyajikan hubungan konseptual antara hasil belajar yang diharapkan dengan metode atau sejumlah metode mengajar yang tepat. Masih dalam pengertian model pembelajaran, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model mengajar adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberikan petunjuk kepada pengajar di dalam kelas. Berkenaan dengan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan dalam sebuah model wajib mengandung 4 komponen dasar model, yakni 1. Pendekatan atau orientational to the model. Yang kedua, metode atau the model of teaching. Yang ketiga, teknik atau application. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau instructional and nurturance effect. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahwa model adalah wadah bagi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Lantas, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Di mana kedudukannya jika dibandingkan dengan keempat istilah tadi? Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Selanjutnya, Hornby dalam Hidayat et al. 2000 halaman 1 mengemukakan bahwa strategi is the art of planning operation in war, apes of the movement of armies and navies into favorable position for fighting, skill in managing any affair strategies, is person skill strategi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara
suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau sisi asat berperang, angkatan darat atau laut. Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau hal ihwal. Masih dalam pengertian strategi pembelajaran, pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa belajar. Dari pengertian ini, strategi belajar mengajar merupakan cara-cara mengatur usaha guru untuk menciptakan kondisi kondusif bagi siswa belajar. Strategi pembelajaran dapat dibagi di dalam dua kelompok besar, yakni strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung merupakan strategi yang digunakan guru secara langsung agar siswa lebih cepat memahami materi pembelajaran. Misal strategi drill, strategi peta konsep, dan strategi menyingkat. Strategi tidak langsung adalah strategi yang dapat dipilih guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa walaupun jenis kegiatannya tidak langsung menyentuh materi pembelajaran. Strategi ini misalnya relaksasi, penggunaan musik selama pembelajaran, dan penggunaan humor untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Kedua strategi ini hendaknya digunakan guru secara bersamaan sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif. Masih dalam pengertian strategi pembelajaran, pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa belajar. Maaf, itu udah. Oke. Sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini.